Selamat sore pemirsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan tengah memproses dua industri farmasi karena diduga melakukan kejahatan dengan menggunakan bahan baku yang tidak sesuai ketetapan yang ada. Lalu bagaimana langkah selanjutnya dari kepolisian? Saya Siara Safira, inilah kabar petang pilihan selengkapnya untuk Anda. Mantan Wakaden B Ropaminal Div Propam Polri AKBP Arif Rahman hari ini kembali menjalani sidang lanjutan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Sidang kali ini beragendakan pembacaan eksepsi atau pembelaan terdakwa. Sebelumnya dalam sidang kemarin, mantan Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan ex-Wakaden B Ropaminal Agus Nur Patria mengaku tidak mengetahui tindakan perusakan DVR CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. Perusakan DVR CCTV diduga dilakukan dalam rangka penghilangan barang bukti kematian Brigadir Joshua. Dalam sidang kemarin, keterangan saksi AKBP Ari Cahya mengakui hanya mengetahui adanya perusakan barang bukti CCTV di kawasan rumah Verdi Sambo hanya lewat cerita dari penyidik. Ari Cahya mengaku tidak pernah mempertanyakan penyidik soal apa isi CCTV dan mengapa barang bukti tersebut dirusak. Jaksa penuntut umum sempat menunjukkan tangkapan layar CCTV yang memperlihatkan Joshua masih hidup. Korban saat itu tengah berada di taman depan rumah dinas Verdi Sambo. Gambar Brigadir J tersebut sempat membuat salah satu terdakwa AKBP Arif Rahman gemetar. Polri telah menyediakan tilang secara manual bagi pelanggar aturan daerah terendam banjir. Di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ketinggian banjir kembali bertambah tinggi. Warga pun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir juga melanda 3 wilayah kecamatan di Lampung Selatan, Lampung. Sementara ratusan siswa sekolah di Mamuju tengah terpaksa diliburkan karena sekolah mereka sudah 3 minggu terendam banjir. Tingginya curah hujan menjadi penyebab longsor di sejumlah daerah. Di Majene, Sulawesi Barat, longsor menimbun bagian ruas jalan Trans Sulawesi. Sedangkan di Denpasar, Bali, longsor menimpa 5 rumah. Polri telah meniadakan tilang secara manual bagi pelanggar aturan lalu lintas dan beralih ke tilang elektronik. Dengan adanya aturan baru tersebut, petugas lalu lintas hanya memberikan teguran kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melarang setiap anggota polisi lalu lintas menilang secara manual dan diganti dengan pemberlakuan tilang elektronik secara penuh. Lalu apakah langkah ini bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada polisi lalu lintas? Berikut liputan reporter Maria Segaf dan juru kamera Aliansyah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan terhadap produk Yogyakarta dan Denpasar, Bali meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami gagal ginjal akut. Orang tua kedua bayi tersebut berharap pihak-pihak terkait dapat segera mengkaji penyebab kasus gagal ginjal akut misterius ini. BPOM tengah memproses dua industri farmasi menyusul merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Kedua industri farmasi tersebut diduga menggunakan bahan baku yang tidak sesuai dengan ketetapan. Pemirsa, Badan Intelijen Negara atau BIN kini memiliki wadah baru untuk membina atlet nasional, yakni Persatuan Olahraga BIN atau Porbin. Lembaga yang digagas oleh Kepala BIN Budi Gunawan ini terdiri dari 8 cabang olahraga dan memiliki atlet-atlet nasional dengan segudang prestasi. Di hari keempat pencarian, tim SAR kembali menemukan satu korban tewas terbakarnya kapal cepat Cantika Express 77 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kini jumlah korban bertambah menjadi 19 korban meninggal dunia. Pemerintah memperingati 94 tahun Hari Sumpah Pemuda dengan rangkaian acara yang dipusatkan di IKN Kalimantan Timur. Ada beberapa alasan pemilihan IKN sebagai pusat perayaan, diantaranya sebagai simbol harapan masa depan, sekaligus nilai sejarah. Presiden Joko Widodo melantik Johannes Tanak menjadi Wakil Ketua KPK. Johannes Tanak
Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Kabar Petang Pilihan. Jangan lupa untuk mengakses informasi terbaru di laman tv1news.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Andromeda Mercury dan Tisa Noveni akan hadir menemani Anda dalam program Kabar Petang. Terima kasih, sampai jumpa.